Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai supply chain management di perusahaan PT Cimory. Oh iya, di sini saya tidak sendiri loh, ada juga anggota lain yang berpartisipasi. Oke, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Arya Renjani Pupus Polangit. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Amanda. Halo, perkenalkan nama saya Salsa Agnia Nugraha. Perkenalkan, nama saya Rika Septianto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ramadan. Siapa nih di sini yang belum tahu Cimory? Buat yang belum tahu, sini aku kasih tahu ya. Cimory Mountain Dairy merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage, memproduksi susu, yogurt, dan makanan beku di Indonesia. Bahkan, Cimory sudah mengekspor produk mereka ke negara tetangga seperti Filipina dan Singapura. Produk terkenal mereka diantaranya ada yogurt squeeze dan sosis Kanzeler. Sebagai perusahaan terkemuka, tentunya mereka memiliki visi misi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Visinya adalah menjadi perusahaan publik yang memproduksi dan mendistribusikan makanan minuman berbasis protein untuk seluruh masyarakat Indonesia, dengan misi menghasilkan berbagai produk berbasis protein yang berkualitas. Dalam menjalankan misinya, Cimory tak luput dari proses rantai pasok. Bagaimana tidak, rantai pasok memainkan peran besar dalam kesuksesan Cimory. Mulai dari pemasok bahan mentah hingga menjadi sebuah produk akhir, semuanya dipertimbangkan dengan matang. Supaya memudahkan penentuan pihak yang terlibat dalam rantai pasok, mari kita gambarkan desain jaringan distribusi Cimory. Dimulai dari mendapatkan bahan baku dari supplier dan dilanjutkan pada proses produksi di manufacture. Produk yang telah melalui proses produksi akan disimpan di gudang, kemudian didistribusikan melalui Cimory Restoran atau Cimory Shop. Dan untuk retailer seperti agen Cimory, minimarket, dan supermarket akan didistribusikan melalui PT Makrosentra Niaga Boga. Setelah melalui tahapan tersebut, barulah produk sampai di customer. Cimory bekerja sama dengan banyak pemasok, karena bahan baku yang mereka butuhkan juga banyak. Cimory membutuhkan pemasok daging-dagingan, susu, gula, sayur, casing sosis, bahan kimia, kemasan, label, dan bahan pendukung lainnya. Bahan-bahan ini didapatkan dari perusahaan lokal dan internasional atau barang impor. Untuk bahan baku utama seperti susu, pemasoknya adalah koperasi yang bekerja sama dengan peternakan lokal dengan kualitas terbaik. Bahan baku daging-dagingan pemasoknya adalah PT Argo Boga Utama, PT Ausven Food Indonesia, CV Wahana Sejahtera Foods, dan dari luar negeri ada seperti dari Australia dan juga New Zealand. Lalu bahan baku gula pemasoknya adalah PT Angels Product dan juga PT Kiva Citra. Berikutnya adalah bahan baku kimia, pemasoknya adalah PT Christian Hansen, PT Renal Global Supply, dan PT Indo Asia Tirta Manunggal. Sedangkan bahan baku kemasan pemasoknya adalah PT Inopek, PT Piramid Mulia PIC, dan juga PT Tetra Pak Indonesia. Setelah bahan baku tersebut ready, bahan akan dilanjutkan ke tahap proses produksi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan masing-masing produk. Untuk pengolahan produk susu dan daging, alurnya bisa teman-teman lihat pada gambar ya. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kira-kira Cimory punya strategi khusus untuk memaksimalkan manajemen rantai pasok nggak ya? Tentu saja mereka punya strateginya, yaitu membangun sumber pasokan dari skala kecil dengan model pembinaan dan pelatihan, menggandeng koperasi sebagai agregator peternak susu, membeli susu dengan harga 10% lebih tinggi dari harga pasar tertinggi, sangat tegas dalam kualitas dan ikut terjun langsung dalam proses produksi pemasok, menerapkan circular supply chain untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah rantai pasoknya, menggunakan desain produk yang mendorong waktu setup yang rendah dan produksi massal, dan mempertimbangkan musim di pasaran, tindakan dari pesaing dan dinamika pasar. Tak terasa ya, kita sudah membahas secara singkat manajemen rantai pasok di Cimory. Kami harap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, dadah!